Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 12 Januari 2025. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya di Bulandari, sejumlah informasi telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sejumlah pengendara sepeda motor terpeleset dan jatuh gara-gara tumpahan minyak solar di sepanjang jalur lintas Sibolga Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan. Beginilah kecelakaan yang dialami salah seorang pengendara sepeda motor ketika melintas di jalan lintas Padang Sidimpuan yang terkena tumpahan minyak solar. Terlihat sejumlah pria kemudian memberikan pertolongan kepada si pengendara sepeda motor. Insiden banyaknya pengendara sepeda motor yang terpeleset di jalur tersebut sempat menjadi tontonan banyak orang hingga berujung viral di media sosial. Belum diketahui secara pasti tumpahan minyak solar yang membasahi jalur tersebut bersumber dari mana. Namun akibat terlalu banyaknya pengendara yang terjatuh hingga mengalami luka lecet, warga sekitar pun kemudian berinisiatif mengingatkan para pengendara yang melintas di jalur tersebut untuk mengurangi kecepatan laju kendaraannya. Untuk mengurangi akibat fatal yang ditimbulkan dari jalan yang terkena tumpahan minyak solar tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah pun kemudian melakukan penaburan pasir di badan jalan yang terkena tumpahan minyak. Pemirsa, akibat sopir mengantuk, satu unit mobil minibus travel mengalami laka lintas tunggal dan terguling masuk ke dalam lembah. Peristiwa terjadi di tepi jalan lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kecamatan 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat supir memaksakan diri menyetir dalam keadaan mengantuk, satu unit mobil minibus travel yang berisi penumpang terguling masuk ke dalam lembah sekitar 10 meter dan nyaris masuk kolam. Akibatnya laka lintas tersebut sebanyak 6 orang dan barang bawaan penumpang terlantar. Salah seorang penumpang yang menjadi korban, Panjang, menjelaskan dirinya akan berangkat dari Serempah menuju Riau. Korban memesan angkutan umum jenis mobil travel, namun salah seorang saudara korban menyarankan menggunakan mobil travel yang baru sampai mengantar penumpang. Diduga supir belum istirahat setelah melakukan perjalanan jauh sekitar jam 11 malam, langsung menjemput korban bersama keluarganya menuju Provinsi Riau. Namun sebelum tiba di TKP, mobil beberapa kali mengalami oleng. Kemudian korban sebagai penumpang menyarankan agar supir travel tersebut demi untuk keselamatan dalam perjalanan untuk segera istirahat. Namun beberapa kali istirahat di halaman SPBU akibat diduga supir kelelahan dan kurang tidur. Setibanya di TKP sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, mobil oleng ke kiri masuk ke dalam lembah. Kejadiannya ngantuk aja nampak bawaannya tadi kan. Iya. Ingat juga kalau ngantuk bang istirahat. Agak tadi istirahat kami betul-betul sekitar logo udah berhenti yang jadian itu di SPBU. Iya. Kalau di sini berat yang rasakan. Abang tujuan dari mana? Dari mana bang? Mau kemana? Dari Serampah tadi. Dari Serampah mau ke Duri ya bang ya? Peristiwa laka lantas tunggal tersebut kini sedang ditangani oleh unit Lantas Polsek 910 Polres Labuhan Batu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komplotan debt collector lari pontang-panting setelah mendapatkan perlawanan dari korban yang memanggil temannya. Satu unit sepeda motor debt collector yang ditinggal lari menjadi sasaran amukan massa. Inilah video amatir warga di Jalan Panglima Polem, Kisaran Barat, Asahan. Saksi mata Yudi menyebutkan peristiwa ini berawal komplotan debt collector hendak mengambil paksa sepeda motor korban dengan terlebih dahulu memfotokan nomor mesin motor korban. Sempat terjadi keributan antara korban dan debt collector tersebut. Korban yang tidak terima memanggil temannya. Sementara itu takut menghadapi amukan massa, debt collector yang berjumlah 3 orang tersebut alhasil lari dan kemudian sepeda motor debt collector menjadi sasaran amukan massa yang geram dengan ulah mereka yang meresahkan, sering mengambil paksa sepeda motor para korban di jalan. Itulah dibawanya kan kawannya adalah lebih dari 10 orang. Jadi digimbali lah ini debt collectornya nih karena nggak terima kan. Kereta di foto-foto, itulah jadi ribut lah semua ini.
Yang satu ke dalam karena minta tolonglah dari ponsel saya ini kan. Bang, tolonglah bang, aku mau dimasakkan ini katanya. Ya, yang dua lari. Banyak lah bang, lebih dari 10 orang. Itulah bangku saya hancur itu, sebiji di depan itu. Baru ada yang bak cangkol semalam kan, cuman ditahan warga. Pemirsa, satu unit warung penjual bahan bakar minyak eceran yang berada di Dusun 1, Desa Paya, Perumpu, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat malam tadi ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi tiba-tiba membesar dengan api yang menjalar ke seluruh dinding dan atap warung beserta rumah milik seorang pedagang pertalit eceran. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa meskipun kebakaran menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Kobaran api sangat cepat menyambar karena seluruh isi rumah merupakan bahan yang mudah terbakar seperti minyak pertalit, tabung gas, dan minyak solar. Kebakaran satu unit warung dan rumah ini membuat kobaran api semakin membesar dan membuat warga segera panik. Pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam memadamkan kobaran api yang semakin membesar karena material yang sangat mudah terbakar. Meski demikian, api tidak menyambar ke beberapa rumah yang terletak tidak jauh dari warung BBM tersebut. Kebakaran ini awalnya diketahui oleh warga yang melintas di depan warung dan segera berteriak memberitahu kepada warga lainnya. Diperkirakan warung tersebut sudah tutup pada pukul 10 malam tadi, namun api terlihat menyala pada saat itu. Api sudah dapat dipadamkan dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tanjung Pura. Kejadian ini menjadi peringatan pentingnya pengamanan terhadap bahan-bahan mudah terbakar di lingkungan sekitar. Di sorotan lainnya pemirsa, Dandim 0204 Deli Serdang Letkol Infantri Alexandri mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Sergai dengan memberikan 143 nasi kotak bergizi ke sekolah dasar Desa Serejo, Kecamatan Serampah, Kabupaten Sergai. Dandim 0204 DS didampingi unsur Polri bersama anak-anak menyerahkan makanan bergizi kepada murid sekolah dasar Desa Serejo. Sebanyak 143 bungkus nasi kotak berisikan nasi, daging, telur, sayur, buah, serta air mineral. Adapun makanan gratis ini diberikan sebagai bentuk implementasi dukungan program pemerintah Prabowo Gibran dalam peningkatan gizi anak-anak sekolah dasar dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dandim 0204 DS Letkol Infantri Alexandri mengatakan bahwa dalam pembagian makanan bergizi ini akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembagian nasi kotak, di mana pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang fokus utamanya di perkotaan, maka dari Kodim akan menyeser ke lokasi terpencil sekalipun, sehingga koordinasi dan kolaborasi ini agar tidak ada satupun siswa-siswi di wilayah teritorial Kodim yang tidak terjamah oleh makanan bergizi. Saja di mana-mana, pokoknya kalau saya yang tidak terjamah sama kota kita akan datang. Untuk yang kemarin kami sudah berkolaborasi sama Pak Bupati, Pak Willy, di mana kita melaksanakan kegiatan makan bergizi di sini sesuai dengan program pemerintah. Pemirsa, pasca diresmikan oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah beberapa waktu lalu tentang makanan bergizi gratis BMG untuk siswa sekolah, nyatanya hingga kini program tersebut belum juga berjalan di Kota Binjai. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Binjai, Jasmani. Dijelaskan Jasmani, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi apapun terkait program MBG di sekolahnya. Jasmani menyebut hingga saat ini untuk program MBG memang belum ada dilaksanakan di sekolahnya dan masih menunggu info lebih lanjut dari pihak-pihak terkait tentang kapan waktu pelaksanaannya. Dikatakan untuk total keseluruhan jumlah murid di SMP Negeri 7 Binjai ada 960 siswa baik yang masuk pagi dan siang hari. Sekolah ini sendiri terbagi dari 30 lokal belajar. Sementara itu, Kadis Pendidikan Kota Binjai, Edi Mulia juga membenarkan bahwa untuk program MBG memang belum berjalan di Kota Binjai.
Sebab kata Edi, hingga kini pihaknya belum mendapat petunjuk teknis terkait regulasi ataupun sistem bagaimana penyaluran bantuan program MBG untuk murid sekolah di seluruh wilayah kerjanya. Padahal sebelumnya, Wali Kota Binjai Dr. Anders Haji Amir Hamzah telah melakukan launching gerakan makan sehat bergizi gratis untuk anak sekolah Kota Binjai. Hingga saat ini memang belum dilaksanakan. Kita menunggu, ya ini program dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mungkin. Kita menunggu aja nih sifatnya. Kita sebagai target menunggu, sedang menunggu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi akan menggelar perkara perselisihan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 Poltak Sitorus Anugrah Puriam Naiborhu. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Toba Sugar Fernando Sibarani ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler saat berada di Jakarta untuk menghadiri sidang perdana tersebut pada hari Sabtu kemarin. Sugar mengatakan sidang pendahuluan permohonannya akan digelar mulai pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Mahkamah Konstitusi di Gedung Pengadilan Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sugar mengatakan dalam gugatan perkara yang diajukan paslon nomor urut 1 Poltak Sitorus Anugrah Puriam Naiborhu, KPU Kabupaten Toba telah mempersiapkan jawaban maupun bukti-bukti sesuai ketetapan aturan dan persyaratan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ketetapan dalam PKPU yang menjadi dasar dan ketetapan hukum bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, ketika dikonfirmasi wartawan via seluler, mengatakan dalam sidang yang akan dilaksanakan nantinya di MKRI, Bawaslu Kabupaten Toba telah bersedia memberikan keterangan terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan tahapan yang telah dilaksanakan berdasarkan aturan dan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Polres Asahan memusnahkan puluhan kilogram sabu-sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi. Dari 3 kasus sebanyak 7 tersangka. Hal ini merupakan pengungkapan pada Oktober hingga November 2024 lalu. Pemusnahan barang bukti ini digelar di halaman Mapolres Asahan. Sebelum dimusnahkan barang bukti terlebih dahulu diuji laboratorium oleh tim Lafor Polda Sumatera Utara untuk memastikan barang tersebut merupakan narkoba dengan kandungan amfetamin dan zat adiktif. Pemusnahan barang haram tersebut dengan cara dibakar memakai incinerator. Sementara pil ekstasi dimusnahkan dengan digiling menggunakan mesin penggiling. Ketujuh tersangka diberikan kesempatan memasukkan barang haram itu ke dalam incinerator. Kapolres Asahan AKBP Afdol Zunaidi dalam keterangannya mengatakan bahwa barang haram yang dimusnahkan sebanyak 42,608 kg sabu-sabu dan 85.500 butir pil ekstasi. Dari keseluruhan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil digagal peredarannya, setidaknya telah menyelamatkan ratusan ribu orang dari bahaya narkoba. Alhamdulillah pada pagi hari ini Satres Narkoba Asahan melakukan pemusnahan barang bukti dengan barang narkotika yang sudah kita ungkap dari bulan Oktober sampai dengan November 2024 dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang, terdiri dari 6 pria, 1 perempuan dengan jumlah barang bukti totalnya 42.608,72 gram beserta jumlah pil ekstasinya 85.500 butir. Ada 3 laporan polisi yang sudah kita ungkap dan itu sudah kita komunikasikan dengan pihak kejaksaan dan sudah alhamdulillah sudah lengkap berkasnya dan tinggal kita menunggu proses persidangan. Pemirsa, seorang pria pemilik kebun kelapa sawit di Labuan Batu Selatan kritis dan dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya pencuri. Korban mengalami luka di bagian pinggang akibat terkena sabetan kampak.
Beginilah kondisi SA setelah mendapatkan perawatan luka di pinggang sebelah kanan akibat sabetan kampa milik tersangka pencuri kelapa sawit miliknya. Peristiwa ini berawal dari pelaku terpergok korban mencuri sawit. Pelaku yang panik langsung menganiaya korban hingga tidak berdaya. Beruntung nyawanya masih tertolong sehingga dibantu warga puskesmas terdekat. Polsek Kampung Rakyat yang mendapat informasi langsung mengamankan S di kediamannya. Pada kasus ini, Kapolsek Kampung Rakyat AKP Imam Azari Ginting menuturkan, dalam tempo 1 jam Polsek Kampung Rakyat berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti dan akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Kampung Rakyat, sedangkan korban harus melakukan perobatan jalan. Dapat laporan dimaksud dalam tempo 1 jam. Polsek Kampung Rakyat berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti keempat dan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan saat ini pelaku sudah kami tahan di Polsek Kampung Rakyat, sedangkan korban saat ini dalam keadaan berobat jalan. Ancaman hukuman berdasarkan pasal 351 ayat 1E, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menanti proses hukum lebih lanjut, tersangka masih berada di sel tahanan Polsek Kampung Rakyat. Ya, pemirsa, ribuan peserta P3K tahun 2024 mulai menjalani rangkaian tes kesehatan psikologi dan bebas narkoba di Rumah Sakit Umum Penyambungan, Mandailing Natal. Sebanyak 1.900 peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K tahun 2024 dari formasi tenaga teknis, kesehatan, pendidikan yang dinyatakan lulus mulai mengikuti tes kesehatan psikologi dan bebas narkoba di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Terpantau ratusan peserta P3K mulai pagi memadati rumah sakit untuk mendapatkan formulir antrian yang dibatasi rumah sakit sebanyak 100 formulir setiap harinya. Dokumen kesehatan ini merupakan syarat bagi peserta P3K untuk melengkapi administrasi yang diupload situs sistem seleksi calon pegawai negeri sipil. Sementara jangka waktu pengurusan administrasi mulai dari 6 hingga 31 Januari 2025, di mana peserta P3K harus sudah selesai melengkapi administrasinya. Pertama tadi sudah tes urin, kemudian ini lagi tes MCU, kalau berikutnya belum tahu karena kita masih nunggu antrian yang hasil dari tes MCU. Saya dari pagi dari jam 7 sudah di sini Bu. Pertama kan tadi kan ngambil nomor antrian dan daftar ini dari kan ngisi formulir. Habis itu ke kasir bayar administrasi dulu, kemudian ke belakang ke laboratorium tadi ngasih sampel tes urin, lalu cek MCU. Kalau untuk tahap berikutnya belum tahu, nunggu arahan berikutnya ya Bu. Untuk pengisian daerah P3K salah satunya syaratnya itu ada surat sehat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melakukan pemeriksaan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku hewan ternak yang saat ini menjadi perhatian serius di sejumlah daerah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus. Hewan ternak yang rentan tertular PMK yakni sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Di berbagai daerah di Pulau Jawa, hewan ternak sudah terjangkit PMK sehingga menjadi perhatian serius peternak dan dinas terkait. Sejauh ini di Kabupaten Karo tidak ditemukan hewan ternak dengan gejala PMK. Penyakit mulut dan kuku tidak menular pada manusia, namun menyebabkan PMK menimbulkan kecemasan para peternak, juga masyarakat umum karena dampak pada kematian ternak dan penurunan produksi serta kualitas daging. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melalui tim kesehatan hewan mengecek ke kandang dan melakukan pemeriksaan fisik, terutama mulut hewan ternak untuk mendeteksi gejala PMK. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Mikael Purba menyatakan, dari pemeriksaan ke peternak dan pasar hewan tidak ada ditemukan hewan yang terjangkit PMK. Mikael Purba mengimbau peternak untuk melakukan disinfeksi kandang, peralatan, dan kendaraan pengangkut hewan ternak dan melaporkan jika ada gejala PMK. Selain itu, mengawasi pergerakan lalu lintas ternak antar daerah dan tidak melakukan jual beli ternak dari daerah yang dicurigai terjangkit wabah PMK.
Sudah mendapatkan berita bahwa sudah ada wabah di Pulau Jawa. Kita sudah menyiapkan surat selebaran dari Bupati Karo bagaimana pencegahan yang untuk mengantisipasi wabah ini di Kabupaten Karo. Jadi kita sarankan supaya peternak-peternak kita itu jangan memasukkan ternak dari luar daerah Kabupaten Karo yang kita duga atau terduga itu kena wabah. Jadi bila memasukkan ternak dari luar Kabupaten Karo itu wajib memiliki surat kesehatan hewan dari dokter hewan yang tervalidasi. Pemirsa, untuk mendapatkan persyaratan kelengkapan administrasi pada pegawai pemerintah perjanjian kerja, ratusan warga rela mengantri untuk mengurus SKCK di Polres Mandailing Natal. Ratusan warga ini merupakan peserta yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari 1.900 peserta dari formasi kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis yang lolos seleksi P3K rela mengantri untuk mendapatkan SKCK yang sebelumnya sudah melakukan pengisian formulir secara online. Banyaknya antrian ini disebabkan karena waktu yang diberikan polisi untuk pengurusan pemberkasan cukup singkat. Melihat banyaknya warga yang datang, polisi kemudian menambah jumlah personel untuk mempercepat pelayanan. Diperkirakan membludaknya warga yang mengurus SKCK akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Tidak sedikit warga yang mengurus administrasi di Polres ini tidak mendapatkan nomor antrian karena pembatasan tersebut. Lagi proses antri Bu untuk persyaratan P3K, salah satunya kan syaratnya kan ada SKCK dari Polres Mandailing Natal. Kas yang perlu kita bawa itu ada kartu keluarga, KTP, akte lahir atau fotokopi ijazah, kemudian paspor 4x6 dan kode barcode dari aplikasi presisi yang kita isi secara online. 9 SKCK kami katanya selesainya hari Senin karena kuotanya per hari itu dibatasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pedagang durian mulai menjamur di sepanjang jalan protokol Labusel. Berbagai jenis durian pun ditawarkan dengan harga yang variasi tergantung kualitas buah duriannya. Buah yang berduri dan berbau harum serta rasa yang manis ini sangat diburu oleh masyarakat karena tidak dapat dinikmati setiap hari sebab buah durian memiliki musim panen dari bulan Desember hingga Februari. Namun durian yang dijajakan oleh pedagang selain dari Labusel, sebagian juga didatangkan dari luar kota. Sedangkan untuk durian yang menjadi incaran pembeli biasanya dengan rasa manis legit dan sedikit pahit. Namun ada juga sebagian pembeli hanya menyukai durian yang memiliki rasa manis dan daging yang tebal. Pedagang durian Warisman menuturkan bahwa dirinya sudah 5 tahun menjadi pedagang durian dan untuk saat ini pembeli sudah mulai ramai. Sedangkan untuk harga durian yang kita tawarkan bervariasi dari Rp25.000 hingga Rp35.000 bahkan Rp50.000 per buahnya. Untuk durian sendiri didatangkan selain dari Sibolga dan Pinang Sori, ada juga dari Penyabungan, Aik Sijorni, serta Sipiro. Mak kalau 5 tahun. 5 tahun ya Bang? Iya, kalau jual durian. Ya, kalau lumayan lah memang. Nah, kan ada lah, bisa lah. Variasi Bang, ada 35, 25, 50, 15. Di 10 lah Bang, Pinang Sori. Penyabungan, Aik Sijorni, Sipiro. Sampai bulan 2. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke sorotan lainnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang kedua, Paguyuban, mantan pemain bola voli Sumatera Utara menggelar serangkaian turnamen All Track bagi para mantan atlet bola voli di Sumatera Utara. Ia berlokasi di lapangan Paguyuban, mantan pemain bola voli Sumut di kawasan Jalan Lampu, Kota Medan.
Banyak puluhan tim Old Track atau para mantan atlet bola voli Sumut berlaga dalam serangkaian turnamen kejuaraan memperebutkan Piala Ketua Paguyuban mantan pemain bola voli Sumut. Turnamen Old Track yang diperuntukkan bagi para mantan atlet voli Sumut ini digelar di lapangan Paguyuban mantan pemain voli Sumut, Jalan Lampu, Kota Medan yang dihadiri oleh perwakilan TNI, Polri, dalam hal ini Kapolda Sumut dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Turnamen memperebutkan Piala Ketua Paguyuban mantan pemain bola voli ini telah digelar kedua kalinya dalam rangka hari ulang tahun kedua Paguyuban mantan pemain bola voli Sumut. Ketua Paguyuban mantan pemain bola voli Sumut, Iryatmo, mengatakan selain sebagai ajang adu ketangkasan, turnamen ini digelar juga guna mempererat silaturahmi antar sesama mantan pemain bola voli Sumut yang pernah berkiprah membawa harum nama Provinsi Sumut di ajang kejuaraan olahraga bola voli. Turnamen ini adalah bagian dari silaturahmi antar mantan pemain voli dari era 80, 90-an hingga regenerasi kita, ada juga yang masuk ke usia 2000. Dan ini adalah ajang silaturahmi bersama kita mantan pemain voli. Selain itu, dengan digelarnya turnamen ini juga diharapkan mampu menimbulkan rasa kekeluargaan dan kekompakan yang lebih baik lagi antar sesama mantan atlet bola voli Sumatera Utara. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 13 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik, Prakirawan Balai BMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 13 Januari 2025. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Deli Serdang, Nias, Nias Selatan, dan Nias Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias, dan Tapanuli Tengah. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15-30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 79-98%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2-8 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 11 Januari 2025. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng barat, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Dewi Wulandari, terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.